di kelas 4. Ada 2 orang, Pak. Nah, tuh. Kayak gitu pengalaman saya. Kenapa? Dulu masih ada kadang-kadang 6 orang gitu ya. 7 orang dari 29 gitu ya. Kenapa makin lama mahasiswa laki-laki itu makin sedikit dan mayoritas perempuan? Ada apa dengan para laki-laki gitu loh? Nggak bisa lolos atau nggak pengen kuliah atau bagaimana gitu. Kayak gitu. Itu kan gejala-gejala yang terlihat ya. Apa tidak perlu lagi itu di kantor-kantor juga. Kalau saudara-saudara ke kota, pagi-pagi orang masuk kantor, pulang kantor, naik kereta, lihat banyakkan laki-laki apa perempuan yang berpakaian kantor. Banyakkan perempuan banyak. Iya, perempuan. Kayak keluar ini juga ada apa dengan para laki-laki kok para perempuan aja yang bekerja? Apa kerja laki-laki sekarang cukup ngantar ke stasiun pagi-pagi, ke stasiun kereta dan menjemput sore hari, apa begitu gitu loh. Itu candanya. Tapi gejalanya misalnya gitu, saya mengamati gejalanya bahwa kenapa di jurusan TGP jurnalistik paling tidak terutama di tempat saya ngajar, sehingga saya uji di tempat saya perhatikan di tempat lain, kenapa mayoritas perempuan daripada laki-laki, sangat sedikit laki-laki. Itu satu. Nah, gejala yang kedua ini di setiap kelas, di setiap angkatan itu yang ini yang saya alami, yang saya perhatikan. 30% umumnya mahasiswa tiap kelas, entah tiap semester berapa atau di angkatan tahun berapa gitu, rata-rata 30% itu biasanya udah relatif baik, relatif bagus ya. Ini supaya saudara juga berpikir. Jadi maksudnya relatif baik itu mata kuliahnya relatif baik, tugasnya relatif baik, dan dia tidak hanya di mata kuliah kita doang, karena ketika semester berikut misalnya kita ngajar dia juga baik dan mata kuliah lain baik, itu namanya relatif baik ya. Lepas dari angkanya ya, nilainya ya. Nah, yang 30-40% biasanya itu di tengah-tengah, sedang. Dia bisa berubah, mata kuliah A, B bagus, mata kuliah C, D nggak bagus, atau semester A, semester sekian dia bagus, semester berikutnya anjlok, kayak semacam itu. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, yang sekitar 30%, ada yang masuk golongan sebenarnya tidak bagus di mana-mana. Ya. Ini pengamatan seorang dosen. Nah, saudara-saudara menilai diri saudara masuk di mana sebenarnya? Apakah rendah dalam semua mata kuliah di semua semester? Aku ini penulisan nah, itu kan ini faktanya, tapi ini harus didetailkan lagi, dilihat lagi. Apakah kemampuannya dia udah berusaha sungguh-sungguh tapi tetap dapat segitu? Atau motivasinya? Atau apa dan segala macam, itu harus didetailkan. Tapi fakta yang saya lihat seperti itu, yang bisa membantu saudara-saudara untuk mengenali diri. Gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, bahwa motivasi orang, kalau saya melihat, karena saya dulu bekas di koran, saya pernah jadi koordinator reporter dan koresponden yang membawahi wartawan yang bekerja meliput ya, menyeleksi wartawan juga. Kalau misalnya ada penambahan wartawan 8 orang, bikin pengumuman menerima wartawan gitu, biasanya lamarannya bisa 100-an gitu kan. Menyeleksi, nanti mendidik, kalau udah yang diterima mendidik gitu. Jadi berpengalaman juga. Pada akhirnya sebenarnya ya mungkin tergantung motivasi orang. Saya cerita nih pengalaman. Di Gadis, Majalah Gadis juga saya sempat. Yang terlucu saya pernah mengalami ya. Jadi penerimaan ada berapa orang, 6 orang kalau nggak salah. Nah ini yang terakhir, kayaknya sayangnya udah ada Mbak Dewi namanya. Dia anak putra orang terkenal, tokoh apa, orangnya baik sekali. Rick katanya, manggil saya Riko, bukan nggak Nestor kayak orang-orang. Rick katanya, kayaknya bos itu setuju kalau kita tambahin, kan masih ada calon-calon ini, udah diterima ini 5 orang. Kayaknya bos setuju, kayaknya ditambahin 1 lagi. Kan masa percobaan 6 bulan katanya. Nanti kalau nggak bagus kan bisa di ini kan. Ya, yang mana ya Rick? Ya itu yang 2 itulah Mbak. Yang 2 itu si Peti, yang nama Peti yang orang Bandung, sama yang itu saya bilang. Si Emi, saya bilang. Emi itu udah saya kenal karena dia pengarang. Jadi namanya udah dikenal orang. Dia penulis memang. Si Peti ini orang radio. Penyiar radio dari Bandung. Belum lulus sebenarnya dia, tapi dia melamar gitu. Yang
Nah kita yang pilih yang mana bang? Gitu. Saya bilang, kalau M itu penulis, semua kan banyak bisa menulis, dia bagusnya nulis fiksi. Tapi kalau Peti itu kan kelebihannya dia menguasai ilmu. Ini majalah gadis ya. Saya enggak, saya kenal Emi loh. Orang Batak ya, sudah buta. Masih ada sampai sekarang dia masih ingat. Bapak, saya masih sakit hati loh sama abang dulu memilih Peti menyingkirkan saya kan. Ini kan kita butuh. Karena dia penyiar, dia pengetahuannya itu banyak kan musik, film, hal-hal yang berbau remaja. Kita butuh itu Mbak, PT itu. Ya udah, akhirnya dipilih PT. Kalian tahu apa yang terjadi? Kemudian PT itulah yang kemudian yang bekerja kayaknya nggak pengen pulang, dia kerja aja kerjanya. Akhirnya dia cepat jadi redaktur. Bahkan dulu kan pemretnya gadis itu kan dari keluarga-keluarga orang-orang dekatnya pemilik Sofian Ali Sabana, kenal Sutak Takdir Ali Sabana yang pengarang itu anak-anaknya, keturunannya yang punya Femina Group itu dulu, grup besar. Dialah pemret pertama orang luar dari CPT. Tahu dia di mana dia sekarang? Dia kemudian jadi pemret Femina dan dia yang jadi pemret Femina sekarang. Dia ada apa? Ada sesuatu yang terlihat dia sangat bangga banget, senang banget, bersemangat banget diterima jadi diterima di gadis itu. Ya saya nggak tahu latar belakang keluarganya loh. Tapi ada yang nyata di Kartini nih, pengalamannya di majalah Kartini. Saya koordinator reporter dan koresponden. Kalau reporter yang ada di kota, yang ada di Jakarta, ini yang ada di kantor kan. Kalau koresponden itu wartawan kita yang ada di daerah. Jadi di Medan gitu, di Jogja gitu, di Bandung, di Makassar gitu, koresponden namanya. Ya, jadi kita membimbing dia jarak jauh gitu. Jadi penugasannya jarak jauh kayak gitu. Penerimaan wartawan nih. Udah melamar kita ya udah diseleksi, ada HRD ikut pemret menyeleksi gitu ya, saya tentu ikut gitu juga. Ada yang ada yang lulus cum laude, IPK-nya 3,9, macam-macam lah diseleksi itu. Kalau saya bilang ya udah sekarang Nestor itu udah tuh dipanggil tuh yang 15 orang gitu. Nestor lah yang menyeleksi itu, yang melihat gitu. Udah ada contoh tulisan kan, semuanya udah ada, kita pintar. Tidak ada yang bisa membuat kita berprestasi, tidak ada yang membuat kita berkualitas, atau tidak ada yang bisa membuat kita hebat selain diri sendiri. Kita sendiri yang pertama, itu tadi contohnya. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Kalau karena kita keterbatasan, karena saya aktif di disabilitas, kalau karena kita punya keterbatasan, orang akan bisa menerima. Tapi akan ada kadar buat orang-orang yang memiliki keterbatasan. Yang penting dia punya tadi itu. Dia punya antusiasme, dia berusaha determinasi sesuai dengan kemampuan dia. Karena ada hal yang berbeda untuk yang punya, yang berbeda memang ada. Ya. Tapi pada dasarnya tidak ada yang bisa, faktor utamanya adalah diri sendiri. Itu tadi. Kenapa ada orang di kelas yang sama, diajar dosen yang sama, materinya sama. Kenapa ada yang nilai A, kenapa ada yang amin, ada yang plus, ada yang apa, ada yang D, malah ada yang E lagi kan. Kalau udah D dan E masuk di rapat dosen di akhir semester, pusing ya Pak, gimana gitu, memang nggak bisa gitu, nilainya apa, aslinya nilainya ini waktu ujian kan nilai 2 gitu, bagaimana bisa orang temannya menulis 2 halaman, dia nulis 3 linea gitu loh, terus kayak yang 3 linea itu nggak jelas isinya apa, terus dikasih nilai berapa gitu. Jadi pusinglah di rapat dosen kalau di akhir semester. Kalau dia jadi DO, kan nggak enak juga jadi kuburan bagi orang. Kita jadi kuburannya. Nanti akan DO, orang tuanya datang gitu. Tapi kan yang salah bukan kita. Kan orangnya yang salah. Tapi nggak enak banget jadi kuburan orang gitu loh. jadi sumber kayak gitu loh. Jadi itu yang bisa saya berikan ya. Ingatlah itu cinta yang kamu miliki. Gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa membuat kalian bahwa faktor utama adalah diri sendiri, bukan orang lain. Percayalah bahwa itu yang utama. Jadi kalau nanti ada kelanjutannya, suatu saat kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat motivasi yang sebenarnya bukan hanya sekedar motivasi, tapi kalau dipikirkan benar. Kayak ya kalau saya, kalian tahu pernah baca
Instagram, tahu Instagram nggak? Kalimat-kalimat ya, kalau dulu kata-kata mutiara namanya, kalau sekarang kan Instagram, kalimat yang punya kalimat motivasi atau kalimat catatan gitu. Kalian pernah membaca apa? Pernah, Pak. Boleh. Pernah. Nah, Pernah. tahu apa? Uh, Ya. hidup tidak harus hebat, karena sederhana pun bisa punya arti. Itu ya, karena itu saya sering saya sebutkan kepada siapa-siapa dari dulu, dan orang banyak yang mencatat. Banyak yang mencatat itu. Di internet pun ada itu. Hidup tidak harus. Nah, tapi kalau soal itu kan soal pilihan. Bisa jadi orang pengen hebat. Maksudnya hebat itu apa sih? Maksudnya nggak mogah lah, nggak naik mobil apa, tapi dia bisa punya arti. Gitu ya. Ya saya begitu. Nggak semua orang bisa jadi hebat, saya yakin. Tapi nggak hebat pun kan banyak orang nilainya, banyak maknanya. Kayak seperti itu. Nantilah yang kayak gitu nanti ya. Tapi yang itu aja dulu, Tidak ada yang bisa membuat kita lebih baik selain diri sendiri. Terus cintai yang kamu miliki. Ya, itu caranya untuk punya antusiasme dan determinasi itu dari juangnya. Saya kira gitu aja. Sudah lama di luar mata kuliah, tapi sangat penting biasanya. Mestinya ini tapi saya nggak pernah lah dipercaya, misalnya ada mahasiswa baru, diperkenalkan ini dosensi kita dari praktisi yang berpengalaman, nggak pernah gitu. Jadi ya saya berikan kepada orang-orang yang ketemu kelas saya pertama kali aja. Oke, barangkali ada yang bertanya, silakan. Ada berapa orang nih? 21 orang. Berarti cuma 3 yang nggak hadir ya. Udah sore kita jadinya ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak Oh, Melan. silakan yang Melan. Ya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Melane Kalisnawati, saya berasal dari Banten. Nah pertanyaannya Pak, saya kan tadi sudah lihat ya profil Bapak ya, Bapak tuh banyak di majalah-majalah. Nah Pak, hal yang paling berkesan selama Bapak di majalah itu apa aja Pak? Soalnya kan kebetulan kan kalau sekarang kan majalah juga banyak yang online gitu, sedangkan mungkin waktu zaman Bapak itu banyaknya cetak ya Pak. Itu bagaimana Pak pengalaman Bapak di majalah? Terima kasih Pak. Wah ya susah, beda-beda. Kita tadi pengalaman pernah mau terbunuh, hampir terbunuh, jadi berita hampir terbunuh juga pernah di Jambi gitu ya. Banyak pengalaman, tapi maksudnya beda-beda lah. Kalau saya kayak misalnya saya udah kerja di majalah Sarina, tiba-tiba orang utusan pimpinan majalah Gadis datang kayak menemui saya, Mbak Dewi undang kamu pengen makan siang gitu ya, cara pimpinan lah, cara orang elit lah ya. Saya kan orang biasa aja. Ada apa? Enggak, pengen ngomong. Faktornya begini, majalah Gadis itu adalah perintis majalah remaja di Indonesia awal tahun 70-an, sama dengan Femina, sama dengan Tempo kan. Sekian tahun berjalan, mereka udah sukses menjadi brand majalah remaja, orang remaja di Indonesia dari SMP sampai mahasiswa loh, baca majalah Gadis dulu. Tiba-tiba mungkin mereka tidak puas bahwa rombongan redaksi ini entah bagaimana boyongan gitu loh. Jadi 80% pindah membuat majalah baru. Itulah majalah mode, dan majalah mode ini langsung melejit. Karena apa? Termasuk ilustratornya apanya juga melejit. Gadis itu anjlok. Nah, mereka itu tadi otomatis Gadis yang lakukan adalah bahwa mereka perintis majalah remaja, mereka tidak mau, mereka orang grup besar, bagaimana caranya majalah itu leading kembali. Jadi saya direkrut, ditawarin karena sudah menulis sekitar berapa tahun ya, udah 10 tahunan lah. Jadi Abang kan sudah mengenal benar majalah Gadis dalam 10 tahun ini. Abang banyak menulis tulisan di sini, menulis cerpen, menulis artikel paling banyak gitu. Kita minta tolong dibantu bagaimana menaikkan Gadis kembali. Nah itu prosesnya hanya saya pindah ke sana nggak sampai 3 tahun. Jadi majalah itu leading kembali. Banyak prosesnya ya, kalau saya ceritakan nanti banyak prosesnya. Saya pikir saya tadinya dari majalah remaja, dari Sarina. Di majalah Gadis, jujur aja, kita kan enak dulu menulis artikel remaja itu, sama Pak Pauji tahu benar tuh. Tapi di sana kita tidak jadi wartawan, kayak artikel aja. Maksudnya kita nggak ngeliput ke daerah, kita kan pengen ngeliput ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Bali gitu kan. Di Gadis itu nggak ada, itu sekitar kota aja gitu. Dan saya juga tugasnya juga bukan meliput lagi, udah jadi redaktur kan. Ketika leading kembali,
Majalah Gadis membuat pesta ulang tahun, pesta besar di Taman Ismail Marzuki 2 hari. Salah satu saya ingat saking senangnya gitu ya bosnya itu ya. Saya ingat itulah pertama sekali kalau kalian tahu proyek lagu Yogyakarta gitu ya. Mereka jadinya masih bekerja, si Katon masih bekerja jadi pramugara, belum berani tampil pentas musik. Di mereka itu di studio, main musiknya di studio, belum pernah tampil di pentas gitu. Terus saya bilang, Mas Leo, kalau bisa udah meninggal dia, wartawan legendaris ya, baru meninggal. Wartawan legendaris, Mas Benz, kalau bisa bujuk mereka tampil di situ, wah itu bisa tim bisa penuh bludak tuh saya bilang. Orang lagunya itu lagi tren banget gitu loh, tapi orangnya nggak pernah dilihat orang. Gitu. Itu dibujuk-bujuk dan mau, tapi syaratnya di ruangan tertutup, jadi ini nggak di panggung terbuka, belum berani gitu. Benar dapat itu benar-benar pestanya sukses. Bosnya itu saya nggak tahu waktu itu sampai menemui saya, Nestor, kok sini dulu katanya, kamu pulang udah tengah malam itu. Orang-orang itu bosnya itu dicolekin kue-kue sama anak buahnya sama wartawan dan nerima, saking bahagianya, happy-nya. Saya duduk bengong gitu, saya berhasil juga ya, bukan alasan saya tentunya. Saya cukup berhasil juga ya, tidak sampai 3 tahun loh, 2 tahun loh. Gitu. Senang juga saya. Terus saya manggil, Riko sini. Gitu. Kamu pulang kemana? Ke Depok, Pak. Naik apa? Gampang nanti, Pak, sama Rosihan. Rosihan itu abangnya Abdi Sleng. Wartawan Bangkotan juga, senior juga, kakak kelas kita juga. Itu abangnya Abdi Sleng. Kami nanti, udah gini aja katanya. Dia panggil Bupia itu yang punya. Terkenal dong Bupia Lisabana, tokoh mode Indonesia gitu kan. Yang punya tokoh mode Indonesia udah tua sekarang, pendiri negara Pembina. Bupia nanti Pia ikut